Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muardi Chandra, NIM F1D1200031, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan contoh dan kegunaan 7 golongan mineral kelas mayor dan 8 kelas minor, anion atau polianion. Mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Dosen pengampu Bapak Wahyudi Zahar, STMT. 7 golongan mineral kelas utama mayor. 1. Native element. 2. Sulfida. 3. Halida. 4. Oksida dan hidroksida. 5. Karbonat. 6. Sulfat. 7. Silikat. Ada beberapa contoh dari native element. Yang pertama, emas, dalam kurung AU. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Emas digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan lain sebagainya. Selain itu, emas juga biasanya digunakan sebagai barang komoditas yang harganya selalu naik. Ada yang kedua, perak atau Ag. Perak adalah sebagai logam untuk perhiasan dan pembuatan uang logam. Perak mempunyai sifat keras dari emas, tapi lebih lunak dari tembaga. Perak digunakan sebagai bahan campuran perhiasan dan lain-lain. Yang ketiga, platina atau Pt. Platina merupakan golongan native elemen atau unsur bebas, adalah golongan mineral yang hanya terdiri dari satu unsur saja. Demikian pula platina merupakan unsur bebas. Mineral platina mempunyai warna abu-abu keperakan yang cenderung tidak berubah. Platina banyak dipakai pada industri kimia sebagai katalis pada proses kimia organik maupun anorganik. Pada industri yang lain pun platina sangat dibutuhkan, terutama untuk pembuatan peralatan elektronik karena sifat konduktornya dan titik lelehnya yang tinggi. 2. Sulfida. Ada beberapa contoh sulfida. Yang pertama, stibnite. Rumus kimia SH2S3. Stibnite digunakan sejak proto-dinasti Mesir kuno sebagai obat dan komestik. Yang kedua, galena. Rumus kimia PbS. Galena adalah format mineral sulfida yang alami. Mineral ini adalah mineral biji yang paling utama. Galena berfungsi sebagai biji untuk sebagian besar produksi timbal di dunia. Yang ketiga, kalkopirit. Kegunaan yang paling utama dari kalkopirit adalah sebagai biji tembaga. Sejak zaman dahulu, mineral ini telah dimanfaatkan untuk menghasilkan biji tembaga dengan teknik peleburan. Selain itu, beberapa biji kalkopirit yang mengandung unsur pengotor seperti zinc digunakan sebagai substitusi besi. Selanjutnya, yang ketiga, halida. Ada beberapa contoh halida. Yang pertama, silfit atau rumus kimianya KCl. Silfit atau lebih dikenal sebagai potasium klorida memiliki karakteristik mineral yang sama dengan mineral halid. Hanya saja yang membedakannya dari halid adalah rasanya yang asin dan agak lebih pahit. Silfit biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman karena memiliki kandungan potasium yang berlimpah. Yang kedua, fluorid. Rumus kimia CaF2. Fluorid adalah mineral yang umum dalam endapan hidrotermal dan telah dikenal sebagai mineral primer pada granit dan batuan beku lainnya, serta sebagai konstituen minor umum pada dolostone dan limestone. 3. Halid, NaCl. Halid secara umum lebih dikenal sebagai rock salt, adalah mineral dengan komposisi kimia natrium klorida NaCl, sehingga memiliki ciri khas yaitu rasanya yang asin. Mineral halid banyak dimanfaatkan sebagai penghasil Na dan Cl dalam industri kimia, serta untuk pembuatan macam-macam soda seperti bikarbonat dan kaustik soda. 4. Oksida dan monoksida. A. Hematit. Rumus kimia Fe2O3. Hematit memiliki berbagai macam kegunaan, tetapi dari sisi ekonomis hanya sedikit hematit yang digunakan sebagai biji utama dari besi. Hematit lebih banyak digunakan untuk menghasilkan pigmen, bahan pelindung, radiasi, balat, dan masih banyak produk-produk lainnya. B. Magnetit. Rumus kimia Fe2O4. Magnetit adalah mineral dan satu dari 3 besi oksida paling umum di alam. Magnetit adalah mineral yang paling memiliki sifat magnet di antara semua mineral alam di bumi. Kegunaannya karena kandungan besinya yang tinggi. Magnetit telah lama menjadi biji besi utama. Mineral ini direduksi dalam tanur tiup menjadi besi kasar atau besi spons untuk kemudian diubah menjadi baja. C. Korundum.
Al2O3. Korundum adalah mineral terkeras kedua setelah intan. Mineral ini sering juga berfungsi sebagai mineral indeks untuk kekerasan 9 pada skala Mohs. Kekerasan massa jenis yang tinggi dan bentuk kristal heksagonalnya merupakan ciri-ciri utama yang sering digunakan mengidentifikasi mineral ini. 5. Karbonat. A. Kalsit. CaCO3. Sifat fisik dari kimia dari mineral kalsit menjadikannya sebagai salah satu mineral yang paling sering muncul. Kalsit dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, material abrasif, pupuk pertanian, agregat, untuk konstruksi bangunan, pigmen, farmasi, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. B. Dolomit. CaMg (CO3 2). Dolomit adalah suatu mineral karbonat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Dolomit merupakan bahan baku penting yang digunakan industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik dan porselen, industri refraktori, pupuk, dan pertanian. C. Magnesit. MgCO3. Magnesit sering digunakan untuk bahan refraktori, industri semen sorel, bahan isolasi, pertanian, peternakan, industri karet, dan lain-lain. Mineral magnesit terdapatnya berasosiasi dengan batuan ubahan, sehingga cadangan magnesit akan mengikuti pola cadangan bahan ubahan tersebut. 6. Sulfat. Yang pertama, A. Barit. BaSO4. Fungsi secara umum barit digunakan dalam dunia perminyakan sebagai wetting agent atau adiktif pemberat dalam lumpur pengoboran. Selain dalam lumpur, barit juga dipakai sebagai bahan adiktif semen. Dalam semen, barit juga berfungsi sebagai bahan pemberat atau untuk menaikkan densitas semen. B. Gipsum. CaSO4 2H2O. Mineral ini memiliki berbagai manfaat dalam sektor kehidupan, seperti sebagai bahan obat-obatan, produk kecantikan, hingga material bangunan. Pada industri konstruksi dan bahan bangunan sendiri, gipsum dimanfaatkan sebagai pelapis interior untuk dinding dan plafon. C. Anhidrit. CaSO4. Pemanfaatan mineral anhidrit ini mirip dengan gipsum, karena keduanya dapat saling menggantikan. Kalsium di dalam mineral anhidrit dapat digunakan sebagai soil treatment, perawatan tanah, yang berguna dalam bidang pertanian dengan cara konvensional menghancurkan mineral ini dan menaburkannya di atas tanah. 7. Silikat. Yang pertama ada contoh dari silikat. A. Kuarsa. SiO4. Ada banyak jenis kuarsa yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah batu permata semi mulia. Sejak zaman dahulu, jenis kuarsa telah menjadi mineral yang paling umum digunakan dalam pembuatan perhiasan dan ukiran batu keras. B. Olivin. MgFe2SiO4. Kegunaan olivin dengan kandungan magnesium yang tinggi, forsterit, ditambahkan ke blast furnace untuk menghilangkan pengotor baja dan untuk membentuk terak. Mineral olivin juga telah banyak digunakan sebagai bahan tahan api. C. Albit. Penggunaannya, albit adalah industri penting dalam pembuatan keramik. Albit memberikan contoh pengkristal terbaik dari Phosphorus plagiaulas, dan kristal ini populer di kalangan kolektor. Albit juga penting dalam studi lingkungan mineral dan formasi kristal. Yang perlu diperhatikan, daerah albit adalah mineral yang sangat umum, tetapi lokasi di mana kristal albit halus dapat ditemukan lebih terbatas. Berikut adalah contoh 8 golongan mineral kelas minor. Yang pertama, sulfosat. Yang kedua, nitrat. 3. Borat. 4. Tungstat. 5. Molibdat. 6. Fosfat. 7. Arsenat. 8. Vanadat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sulfosat. Ada contoh sulfosat yaitu bornonite. Rumus kimia PbCuSbS3. Yang kedua, sulfanat. Rumus kimia Cu3VS4. Yang ketiga, prostite. Rumus kimia Ag3AsS3. Kegunaan dari ketiga mineral ini digunakan sebagai spesimen mineral atau biji timah. 2. Nitrat. Ada beberapa contoh dari mineral nitrat. Yang pertama, soda niter.
NaNO3 digunakan sebagai komposisi bahan peledak dan dalam bahan bakar padat roket, juga pada kaca dan pelapis tembikar. Yang kedua, barium nitrat NO3 digunakan untuk membuat kembang api, kaca optik, perendaman garam suhu rendah, garam barium, dan lain-lain. Ketiga, kalsium nitrat NO3 digunakan sebagai pupuk, oksidator, pengawet, dan pembuatan makanan, serta dalam ilmu farmakologi. 3. Borat A. Kornet. Rumus kimia Na2B4O6 dalam kurung OH2 3 dalam kurung H2O. Kornet digunakan untuk produksi borak yang dapat digunakan dalam berbagai bahan sabun. B. Painit. Rumus kimia CaZrB dalam kurung Al9O18. Painit sering digunakan untuk berbagai perhiasan karena mineral ini sangat langka dan harganya pun mahal. C. Colemanite. Rumus kimia Ca2B6O11 5H2O. Colemanite adalah mineral sekunder yang terbentuk melalui perubahan boraks dan ulexite. Memiliki banyak kegunaan di industri seperti pembuatan kaca tahan panas. 4. Tungstat Ferberite. Rumus kimia FeWO4. B. Wolframite. Rumus kimia FeMnWO4. C. Hubnerite MnWO4. Contoh di atas mineral tungstat yang mengandung logam yang sangat keras, padat, berwarna keperakan putih, berkilau, dan membentuk lapisan oksida pelindung. Digunakan dalam paduan logam berat karena kekerasannya dan dalam aplikasi suhu tinggi seperti pengelasan. Digunakan untuk membuat mata bor dan juga digunakan untuk perhiasan karena kekerasan dan tahan ausnya. 5. Molybdat 1. Ichthyosaite. Rumus kimia Th dalam kurung MoO4 2 3H2O 2 Murahite. Rumus kimia THMoO4 2H2O 3 Tannakite dalam kurung FeCe dalam kurung MoM4 3 3H2O. Kegunaan mineral molybdat biasanya digunakan sebagai katalis, penghambat korosi, superkapasitor, obat isotop induk pada generator, teknisium untuk pencitraan kedokteran dan nuklir. 6. Fosfat 1. Monasid. Kegunaan dari monasid sebagai sumber thorium dan thorium oksida. 2. Apatit. Kegunaan apatit untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk karena itu adalah sumber fosfor. 3. Litiopilit. Kegunaan litiopilit sebagai material katoda. 7. Arsenat. Ada contoh dari arsenat yaitu 1. Anabegit. Mineral ini merupakan mineral nikel utama. Kegunaannya, nikel memiliki berbagai macam kegunaan, baik sebagai logam paduan dan sebagai baja tahan karat. 2. Eritrit. Mineral ini bukanlah mineral yang penting secara ekonomi. Kegunaannya sebagai paduan terkait konal dan perak asli. 3. Mimetit. Mimetit adalah biji timah kecil. Kegunaan sebagai pengguna utama mineral spesimen kolektor. Meskipun mimetit juga ditemukan dalam bentuk kristal prismatik, mimetit tidak digunakan sebagai batu permata karena kelembutannya. 8. Vanadat. Vanadat terdiri beberapa contoh. 1. Alphanit. 2. Bauxite. Mineral alphanit dan bauxite adalah salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Kegunaannya sebagai sumber timbal. 3. Carnotite. Kegunaan carnotite adalah biji uranium. Mineral digunakan untuk menghasilkan perangkat kesehatan yang melibatkan zat radioaktif. Atas kekurangan dan ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.